Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Mawaddah dengan nomor NIM 0401211004. Saya akan menjelaskan hadis maudhu. Secara bahasa, kata maudhu berarti sesuatu yang digugurkan, yang ditinggalkan, dan diada-adakan. Menurut istilah, hadis maudhu adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang kemudian dinisbahkan kepada Nabi SAW. Qadir Hasan mendefinisikan maudhu secara bahasa artinya yang disusun, dusta yang diada-adakan, yang diletakkan. Maka hadis maudhu adalah suatu hadis yang diada-adakan orang atas nama Nabi SAW dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. Hadis maudhu itu dicipta oleh pendusta dan disandarkan kepada Nabi untuk memperdayai. Bagian-bagian hadis maudhu. Hadis maudhu terbagi 4 bagian, yaitu 1. Si rawi mengada-ngadakan sendiri yang tidak sama dengan perbuatan orang lain. 2. Si rawi mengambil perkataan salaf, hukumah, dan cerita-cerita Israiliyat lalu disandarkan kepada Nabi SAW. 3. Susunan rawi dengan tidak sengaja tetapi karena ada waham. 4. Si rawi mengambil suatu hadis yang lemah sanadnya lalu disusunnya dalam satu sanad yang syahih. Tanda-tanda hadis maudhu. Banyak sekali tanda-tanda kemaudhuan hadis pada sanad. Pertama, tanda-tanda yang diperoleh dari sanad. Kedua, tanda-tanda yang diperoleh dari matan. Dengan rincian sebagai berikut. Tanda-tanda pada sanad. Perawi terkenal berdusta atau seseorang pendusta dan hadisnya tidak diriwayatkan oleh orang yang dapat dipercaya. Pengakuan dari rawi bahwa ia telah memalsukan hadis. Menurut sejarah, tidak semasa dan mungkin bertemu dengan perawi di atasnya. Keadaan perawi sendiri serta dorongan membuat hadis. 2. Tanda-tanda pada matan. Buruk susunannya dan lafaznya, rusak makna, menyalahi keterangan Al-Quran yang terang dan sunnah yang mutawatir dan kaidah-kaidah kuliah. Menyalahi hakikat sejarah yang sudah terkenal pada masa Nabi Muhammad SAW, menerangkan suatu pahala yang sangat besar terhadap perbuatan yang sangat kecil atau siksa yang sangat besar terhadap perbuatan yang kecil. Hadis yang didustakan oleh keyakinan kita. Status hadis maudhu. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan status hadis maudhu. Apakah merupakan bagian dari hadis atau bukan? Dalam hal ini terdapat 3 pandangan. Pertama, yang diwakili oleh Ibnu Salah dan diikuti jamhur muhaddisin berpendapat bahwa hadis maudhu merupakan bagian hadis dhaif. Hanya saja posisi kedhaifannya berada pada tingkat yang paling rendah, paling parah, serta paling rusak nilainya. Imam Ibnu Salah menegaskan bahwa hadis maudhu adalah hadis dhaif yang paling jelek dan paling jahat. Kedua, diwakili oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa hadis maudhu bukan termasuk hadis Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun ketetapan. Hadis maudhu bukan suatu yang datang atau berasal dari Nabi, tetapi dikatakan bahwa hal itu berasal dari Nabi. Ketiga, diwakili oleh Ahmad Umar Hashim, hadis maudhu tidak disebut secara mutlak, tetapi berdasarkan anggapan dan kecenderungan pembuatannya. Sedang hakikat dan asalnya bukan hadis. Sejarah kemunculan dan penyebaran hadis maudhu. Masuknya penganut agama lain ke Islam sebagai hasil penyebaran dakwah ke pelosok dunia secara tidak langsung menjadi faktor awal dibuatnya hadis maudhu
Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian dari mereka memeluk Islam karena benar-benar ikhlas dan tertarik dengan kebenaran ajaran Islam. Namun, terdapat pula segolongan dari mereka yang menganut Islam hanya karena terpaksa mengalah kepada kekuatan Islam pada masa itu, dan mereka berkeyakinan bahwa mereka tidak akan mendapatkan tempat di hati penguasa-penguasa mukmin kecuali dengan memeluk Islam. Golongan inilah yang kemudian senantiasa menyimpang dendam dan dengki terhadap Islam dan kaum muslimin. Kemudian mereka menunggu peluang yang tepat untuk menghancurkan dan menimbulkan keraguan di hati orang banyak terhadap Islam. Peluang tersebut terjadi pada akhir masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan yang memang sangat toleran terhadap orang lain. Kriteria pembuatan hadis palsu dan faktor yang melatar belakanginya. 1. Orang-orang yang terbenam dalam kejuhudan yang kemudian mereka lupa akan hadis-hadis yang telah dihafalnya. Hal ini bisa jadi karena kitabnya hilang, terbakar, atau mereka menimbunnya. Selanjutnya mereka meriwayatkan dengan hafalannya sehingga terjadi kesalahan. 2. Orang-orang yang tidak ahli dalam penukilan hadis sehingga banyak melakukan kesalahan. 3. Orang-orang yang syikot akan tetapi akal mereka telah ikhtilat karena faktor usia, sehingga mereka melakukan kesalahan dalam periwayatan hadis-hadisnya. 4. Orang-orang yang diliputi oleh kelalaian dan selamat. Di antaranya adalah orang yang meriwayatkan hadis yang ia tidak mendapatkan dari gurunya, sedang dia menganggap bahwa hal itu diperbolehkan. Golongan yang memalsukan hadis. 1. Zanadiqah atau orang-orang jindik. 2. Penganut bid'ah. 3. Orang-orang yang pengaruhi fanatik kepartaian, orang-orang yang tasyahub kepada kebangsaan, kenegerian, dan keimanan. 4. Orang-orang yang dipengaruhi tasyahub mazhab. 5. Para ahli riwayat atau dongeng. 6. Para ahli tasawuf juhad yang keliru. 7. Orang-orang yang mencari penghargaan pembesar negeri. 8. Orang-orang yang ingin memegahkan dirinya dengan dapat meriwayatkan hadis-hadis yang tidak diperoleh orang lain. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.